Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody, good morning. Sebelum biasa kita siapkan dulu ya. Oke, ketua kelas siapa? Silakan Tiara disiapkan. Siap ya, sudah mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di sekeliling kamu, kalau misalnya ada sampah, rasanya tolong dikutip ya. Nanti aja dibuangnya ya. Kamu kutip aja dulu, nanti setelah istirahat baru kamu buang ya. Oke. Hari ini ada yang tidak datang? Ada semua, Bu. Ada semua? Ya, alhamdulillah. Ini Ibu harapkan ya hadir semua dalam proses pembelajaran. Nah, begitupun hati Ibu senang melihatnya ya. Oke, untuk hari ini gimana kabar Ananda Ibu semuanya? Dari semangat anak ibu yang sangat semangat ya untuk belajar, ibu maunya ke depannya tetap dipertahankan semangatnya dalam belajar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, seperti pembiasaan kita pagi hari ini, kita mulai dari menyanyi dulu ya. Jadi kita dari nyanyi daerah terlebih dahulu. Kita lagunya biasanya apa ya? Loh, kok lupa ya ini? Nah, lagunya kita pakai sekarang dari Sabang sampai Merauke. Oke, harus bersuara ya. Yang tidak bersuara nanti nyanyi sendiri toh. Nah, oke. Lagu si kecil. Untuk pelajaran kita hari ini tadi Ananda itu sudah nampak ya, materi kita hari ini itu mengenai tentang pengaruh gaya terhadap benda. Oke, mantap Tiara ya. Oke, sebelumnya kita ini udah kamu lihat ya materinya. Terlebih dahulu Ibu memberikan kamu video terlebih dahulu biar kamu lihat mengenai apa atau ada hubungannya dengan materi kita. Dari kamu lihat video ini apa yang tergambar? Pacu dayung. Oke, mantap. Pacu jalur itu biasanya dari mana? Waling. Kampak nggak itu? Masuk kampak nggak? Oh, tidak. Oke, tidak apa-apa. Oke, ini dibuat sini ya. Oke, kamu lihat. Ada yang pernah lihat pacu jalur? Siapa yang pernah? Nah, dari video yang kamu lihat, mereka menggunakan apa supaya mereka tuh cepat jalannya? Tangan itu disuruh oleh apa? Otot. Kalau misalnya otot tidak bekerja, maka apa yang akan terjadi oleh dayungnya? Tidak bekerja. Berarti atas kinerja otot tidak. Oke, selanjutnya coba kau perhatikan video yang kedua. Oke, Bu tanya, ini kamu tahu nggak tempatnya ini di mana? Ya, oke. Ya, Pelalawan.
ini ya, mengenai pengaruh gaya terhadap benda. Maka itu Ibu berikan kamu video interaktif terlebih dahulu. Oke, sebelumnya Ibu memberikan kamu tujuan dari pembelajaran kita, capaian dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ini tolong dibaca dulu yang pertama. Dengan menyimak video mengenai tradisi dan budaya di lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menyebutkan konsep dasar gaya dengan benar. Oke, Tiara. Dengan menyimak video mengenai tradisi dan budaya di lingkungan masyarakat, peserta didik mampu menentukan pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Oke. Yesi. Dengan kegiatan menyimak video dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyimpulkan konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Oke, Winda. Dengan kegiatan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Oke, Upi. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu. Nah, untuk pemahaman awal, ini Ibu berikan kamu untuk asesmen diagnostiknya atau pemahaman awal supaya Ibu bisa melihat sejauh mana pemahaman awal kamu terhadap materi yang telah kamu baca di rumah. Nah, oke. Ya, ini harap Ibu dikerjakan sendiri-sendiri karena ini akan mengukur pemahaman awal kamu sejauh mana, ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan. Kalau dikumpulkan yang belakang, Winda. Kalau dikumpulkan Winda. Buang kayak Apa sih Winda? Oke. Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, sejauh ini hasil dari pemahaman awal kamu sudah Ibu nilai ini cukup bagus ya. Oke, dari tujuan yang Ibu jelaskan tadi ada beberapa poin yang sudah kita lihat ya. Nah, kemudian di sini Ibu tambahkan kembali. Tadi kamu lihat dua peristiwa ya yang ada di lingkungan kita atau tradisi kita, yaitu adanya pacu jalur. Nah, itu merupakan tradisi kita ya. Yang kedua adalah selancar domba bono. Nah, itu merupakan pembiasaan ya di masyarakat Pelalawan. Jadi kamu sebutkan bahwa di selancar itu dia ada gaya gesek yang terjadi antara papan sancar dan air. Nah, itu merupakan gaya gesek. Nah, selanjutnya tadi video yang pertama ada video orang yang sedang mendayung. Menggunakan apa dia? Menggunakan kinerja otot. Kalau tidak ada otot, maka pacu jalur tersebut tidak akan berjalan. Nah, berarti pengaruh terhadap bendanya itu ada berbagai macam, ya. Nah, terlebih dahulu kita tahu dulu gaya itu apa. Tadi kamu tahu gaya kamu sebutkan macam-macam gaya, tapi gaya secara umumnya gaya itu apa? Kalau di buku, tarikan dan dorongan, Bu. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Apa sama? Sama, Bu. Sama, berarti gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang bisa nanti menyebabkan benda tersebut bergerak dan juga diam. Itulah yang disebut dengan pengaruh gaya terhadap benda. Untuk materi kita hari ini ya. Ya. Nah, di sini kalau Ibu lihat lagi ada peristiwa lain, ya. Kamu lihat di sini ini peristiwa seperti apa? Mendorong. Dua orang anak mendorong meja. Apa yang berubah dari peristiwa ini? Dari dia menjadi bergerak. Nah, dari dia berpindah tempat dari posisinya ke sini menjadi ke sini. Berarti yang dilakukannya merupakan gaya apa? Apa yang digunakan gaya? Gaya otot. Satu lagi ada juga gayanya, ada dua nih. Satu lagi gesek. Berarti antara ada dua otot, gaya otot dan juga gaya gesek. Karena nanti menghasilkan pengaruhnya kepada benda itu berubah posisinya, tempatnya. Nah, yang kemudian yang kedua, mobil ngerem. Oke, apa yang dihasilkan oleh mobil ini? Gesek. Nah, oke, gaya gesek yang dihasilkannya ya. Nah, kemudian apa lagi? Mengangkat beban. Oke, mengangkat beban. Itu merupakan otot. Oke, ada yang dapat menyebutkan tidak dari
Dengan gaya apa dia? Ada yang tahu? Contohnya seperti apa? Kamu duduk seperti ini saja sudah ada gaya yang kamu lakukan. Coba yang duduknya mungkin bergeser gitu. Coba. Ayah. Nah, oke, berarti itu gaya apa? Gaya gesek. Nah, kalau misalnya kita susah keluar dari bangku kan akan menimbulkan gaya gesek. Posisi bangkunya akan berpindah. Oke, satu lagi. Nah, kemudian ini botol ya. Walaupun udah ada isi airnya, ibu pinjam bentar ya. Coba kalau ibu gini kan. Nah, Mas ya. Ibu menggunakan gaya apa ini? Apa yang berubah pada benda tersebut? Bentuk. Kan gayanya berubah bentuk. Yang dirasakan oleh gaya orang. Berdasarkan hasil asesmen awal kamu, diagnostik kamu, di sini sudah ibu kelompokkan kamu menjadi beberapa kelompok, ya. Oke. Kelompok pertama yaitu ada Tiara dan Yeni. Kelompok kedua ada Ayah dan juga Upi. Kelompok ketiga ada ini bertiga ya. Oke, di sini sebentar. LKPD-nya kan sudah dibagikan nih. Nah, coba membaca instruksinya. Di sana ada beberapa kelompok yang mungkin berbeda soalnya ya. Itu berdasarkan kemampuan kamu ya, dikelompokkan kelompoknya. Nah, di situ kelompok pertama disebutkan ambil 2 kertas. Mana kertas kamu? Buku-buku. Nah, buku ya. Oke, buku itu nanti kamu ambil, kamu uji cobakan dan kamu praktekkan di meja kamu. Ketika kamu angkat, apa yang terasa di tangan kamu dan otot itu apa yang bekerja, gaya apa yang bekerja. Nah, kelompok yang kedua, coba kamu tengok instruksinya. Kelompok 2 itu menggunakan buku juga, tapi dengan struktur permukaan yang kasar dan halus. Kamu bisa menggunakan antara meja dan juga lantai. Lantai kan tidak halus itu teksturnya. Dan kelompok ketiga, ini kamu lihat di situ instruksinya, kamu dapat mengelompokkan buku itu atau mengukur buku dengan benda yang berat seperti botol atau yang lainnya. Ya, nanti kamu kamu amati apa yang terjadi atas percobaan kamu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kelompok yang maju, kelompok 2, silakan kelompok 2 maju. Oke, sebelum maju kelompok 2 kita ice breaking dulu sebentar ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, kelompok 2 mulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kami sudah menguji coba di mana alat dan bahannya ada papan datar, sebuah buku, kain kasar dan kain halus. Langkah-langkahnya adalah letakkan buku di atas papan datar, dorong buku dengan kekuatan yang sama di atas kain kasar dan halus, dan terakhir catat jarak yang ditempuh buku setiap permukaan. Nah, di sini kami telah menjawab pertanyaan. Yang pertama, di permukaan mana buku lebih mudah bergerak dan alasannya apa? Jawaban menurut kelompok kami, buku lebih mudah bergerak di atas kain halus dibandingkan dengan kain kasar. Hal ini terjadi karena kain halus memiliki permukaan yang lebih licin dan gaya geseknya lebih kecil dibandingkan kain kasar. Gaya gesek yang kecil memudahkan buku untuk bergerak lebih jauh. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi pada gaya gesek saat menggunakan kain kasar dibandingkan dengan kain halus. Menurut kelompok kami, saat menggunakan kain kasar, gaya gesek yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan kain halus. Ini merupakan kain kasar memiliki lebih banyak tonjolan dan celah yang meningkatkan hambatan terhadap gerakan benda. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Ya, beri aplaus buat kelompok 2. Mana kelompok W-nya? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Oke, silakan untuk kelompok 2. Terima kasih ya. Oke, mantap. Oke, sejauh ini ibu lihat pemahaman kamu sudah ada yang beberapa ke tahap yang lebih baik dan ada yang sudah bisa untuk menjabarkan gaya di sekitar kita ya, atau pengaruh gaya terhadap benda.
Nah, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi bagi kamu sendiri. Ibu harap di sini jangan kerjasama. Di sini akan Ibu nilai ya pemahaman kamu sampai sejauh mana. Oke, sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan ini. Oke, nggak bisa bergerak. It's okay, please. Jadi it's okay, it's okay. Iya, jangan lagi, oke. Oke. Untuk materi kita hari ini, ya ada yang mau ditanyakan terkait pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Oke, maka kesimpulan dari materi kita hari ini. Coba satu orang dulu bacakan kesimpulan materi kita hari ini. Yola. Baiklah, kesimpulannya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi. Pertama ada gaya otot, yaitu dihasilkan dari tenaga otot manusia atau hewan untuk melakukan aktivitas seperti mengangkat, mendorong, dan menarik benda. Yang kedua ada gaya gesek, terjadi ketika dua permukaan saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesekan dipengaruhi oleh berat benda, kekasaran permukaan, dan luas area yang bersentuhan. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerakan atau mengubah bentuk benda. Yang kedua yaitu gaya gesekan, memiliki manfaat dalam membantu benda bergerak tanpa mengelincir dan menghentikan benda yang bergerak, tetapi juga dapat menghambat gerakan dan menyebabkan keausan. Oke, sejauh ini kesimpulan kita, Ibu ulangi lagi ya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut yang diam menjadi bergerak Menjadi diam. Nah, seperti itu kesimpulannya. Ada paham itu nak? Paham. Paham nak? Paham itu. Oke, sip. Oke, untuk penutupan kita, Ibu mau bertanya kepada kalian semua sejauh ekspresi kalian mengapresiasi pembelajaran kita pada hari ini yang mana? Coba Ibu yang mana? Ini, oke, yes, senang, oke, Winda, 3 orang saja. Winda, coba Winda. Kemudian ini, ada yang tanya seperti ini? Ini, Bu. Oke, mantap. Oke, Winda, silakan untuk Yeni. Terima kasih, Yola, Yeni, dan Winda. Oke, untuk penutupan kita tutup dengan lagu daerah. Apa lagu daerah kita hari ini? Yaitu Lancang Pur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.